pendidikannya apa dan juga latar belakangnya apa ini seperti apa. Ya, good morning. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan saya Tio. Alhamdulillah CEO, founder juga owner dari Tio Rice yang sekarang insya Allah menjadi Tio Food. Lebih besar lagi, kalau Tio Rice itu hanya beras, kalau Tio Food insya Allah ada semua makanan dan pokok saya masuk. Dan kedua, owner dari Speak Up, itu lembaga komunikasi pelatihan bahasa, public speaking, pendidikan. Tapi yang saya highlight hari ini nanti akan saya terangkan lebih ke Tio Rice-nya, karena Tio Rice sudah berjalan ini memasuki tahun kelima, ya, tahun kelima di 2025 ini. Untuk pengalaman atau track record di pendidikan, alhamdulillah saya sudah menempuh sampai S2 terakhir di UNDIP. Rencana mau S3 tapi tidak jadi karena harus membangun bisnis dan keluarga dulu. Mungkin kalau diberi kemudahan 2 tahun yang lagi insya Allah ada S3. Oke, berarti owner dari Tio Rice ya. Ya, Pak. Kami mau tanya tentang gimana sih Tio Rice ini bisa menganalisis kebutuhan tenaga kerja untuk jangka pendek jangka panjang, karena kan ya kita harus juga memikirkan Pak, apa itu bagaimana tenaga kerja untuk saat ini hingga saat depan, karena mengingat yang tenaga kerja itu kan nggak selamanya, ada yang silih berganti dan sebagainya. Bagaimana Tio Rice ini bisa menganalisis kebutuhan tenaga kerja jangka pendek dan juga jangka panjang? Boleh dijelaskan Pak? Ya, terima kasih. Pada dasarnya Tio Rice ini adalah badan usaha wira swasta komoditi ya Mas. Di mana komoditi itu juga membutuhkan tenaga yang berbasis fisik, bisa dikatakan kata kasarnya kuli, ya, karena beras tambah. Karena perusahaan saya itu dari hilir sampai ke hulu, kita ambil bahan bakunya dari gabah, kemudian kita jual dalam bentuk beras. Berarti saya punya dua divisi produksi yang dalam bentuk gabah ke beras, juga divisi pemasaran atau marketing yang sudah jadi beras itu dijual di customer baik B2C maupun B2B. Nah, untuk SDM atau sumber daya manusia dalam konteks kali ini adalah pekerja atau employee karyawan. Saya ada dua tipe, yang satu karyawan yang saya hire tetap dan yang satu adalah harian atau by project. Kalau sebagai karyawan harian itu karyawan saya sebagai marketing juga yang menunggu di gudang saya di Surabaya, sama ada di gudang Klaten karena beras saya itu dari asli dari Klaten Bandung. Ada yang tunggu gudang di Klaten dan kemudian ada pegawai yang istilahnya harian atau per bisnis atau per project, yaitu dia dikuli dan di proses produksi di selepannya. Jadi ketika barang ini harus didistribusikan dari Klaten ke Surabaya, saya menggunakan karyawan part time harian itu untuk kulinya, karena dia harus muat, loading dan menurunkan juga ya, packing dan sebagainya itu harian. Kemudian untuk kedepannya, of course pegawai karyawan saya karena ini yang ada fisiknya, saya harus bisa mengcombine tidak hanya pintar dalam arti skill berbisnis saja secara otak atau kepintaran dalam pikiran, tapi juga punya fisik yang kuat kalau itu sebagai kemudian. Dan untuk kedepannya, saya harus bisa menganalisis calon pegawai saya itu baik hard skill maupun soft skill. Kalau di hard skill, dia kemampuan berjualan, berdagang, melayani customer. Tapi kalau soft skill itu nanti lebih ke kepemimpinan, komunikasi, kemudian bagaimana bekerja dalam tim. Karena nggak mungkin secara individu terus bisa by tim, bisa individu. Nah, terutama komunikasi bisa nggak? Nanti bisa bersama dalam tim. Selanjutnya saya mau tanya di resiko Pak. Jadi ada nggak resiko yang muncul jika perencanaan SDM tersebut itu nggak sesuai dengan development yang harus? Pasti dan bisa ada pengalaman dulu paling bekerja.
ada pernah saya menjadikan seseorang itu menjadi marketing saya, freelance. Dia bawa barang saya yang harusnya sudah terjual kembali dengan bentuk uang. Saya beri persenan, hilang semuanya. Nah itu salah saya pada marketing freelance saya. Ketika saya tagih uangnya, ya selalu dengan alasan-alasan kalau saya pidanakan nggak cocok untuk mempidanakan dengan polisi. Akhirnya seorang pengusaha kadang ada segi ibadah. Mungkin punya juga ibadah karena ya bisa dikatakan banyak tapi nggak banyak banget. Akhirnya ya sudah, itu juga kesalahan saya pribadi ketika menghadapi orang tidak tepat resiko. Pertanyaan selanjutnya, metode apa yang digunakan perusahaan ini untuk merekrut karyawan baru internal versus eksternal? Ya, pertama saya akan mengadakan wawancara. Wawancara tidak harus resmi ya. Wawancara yang tanya jawab, pengalaman, kemudian kemampuan. Dan kebetulan saya juga seorang psikolinguistik. Jadi dengan bicara sedikit ini bisa mengetahui karakter seseorang, psikologi seseorang. Dan dari situ ilmu yang saya pelajari di kampus ketika saya kuliah, saya terapkan di usaha saya. Itu yang baik jangka panjang ataupun yang part-time itu tadi. Kemudian kami juga melihat track record. Ini pernah kerja di mana, pengalamannya apa, apakah dia suka ngambil barang atau enggak. Karena juga pernah saya punya marketing ngambil barang, dia menjual, tapi nggak laporan saya, uangnya juga nggak masuk ke saya. Itu pernah terjadi juga. Jadi ada beberapa ketentuan dari bawahnya kayak mungkin dari tenaga, pintar juga kan. Nah, bagaimana perusahaan memastikan proses rekrutmen ini berjalan adil dan tetap objektif? Ya, kita punya namanya dasar atau indikator. Orang yang dikatakan mendekati jujur, kita nggak bisa mengatakan jujur atau tidak meskipun hanya dengan list indikator. Kita hanya bisa persepsi aja kan. Nah, kita bisa tahu kalau sudah praktek di lapangan. Itu ada indikator penilaiannya, seperti kayak psikologi kalau di dalam resminya seperti itu. Nah, indikatornya kita masuk nggak dalam konsep itu, kemudian cocok nggak dengan hak dan kewajiban yang bisa dia berikan dan yang harus dia terima. Kalau sudah dia cocok, merasa cukup dan saya juga sesuai yang kebutuhan yang saya cari, dia di marketing, katakanlah dia di kuliah atau kerja kerasnya, kasarnya sudah cukup, cocok, ya udah kita deal di situ. Tentunya juga ada ikatan. Kalau nanti ada violation seperti mencuri atau saya yang main tangan, boleh mengajukan resign satu pihak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak itu apa sih tantangan terbesar dalam mengelola sumber daya manusia yang ada di perusahaan Bapak ini? Ya, kalau saya ada komunikasi. Nah, komunikasi. Kalau namanya orang kerja, kadang apa yang dia pelajari saat sekolah belum tentu kerjanya sesuai dengan background sekolahnya. Itu pasti, mungkin 90% di dunia ini, Mas. Tapi yang namanya hard skill itu bisa diajari, bisa belajar. Toh kalau marketing kan menawarkan barang, kalau sales terpikir sampai closing. Tapi kalau namanya komunikasi atau tanda kutip soft skill itu dengan karakter yang itu masing-masing. Kalau karyawan saya hard skillnya atau kemampuan berjualan beberapa marketingnya atau angkat-angkatnya masih kurang, saya masih bisa terima. Tapi kalau attitude, dia suka maaf mencuri, memarkup bilangan, buat saya udah finish, nggak ada kata lain lagi. Saya berhak untuk mengganti karena perusahaan saya dan keluarga saya. Dan di perusahaan saya akan ada banyak orang yang bergantung di perusahaan saya. Kalau perusahaan saya tutup, saya nggak punya penghasilan, keluarga saya kasihan. Dan orang yang ikut saya pasti juga merasa rugi karena bisa dapat gaji dari perusahaan ini, mereka nggak jadi dapat gaji. Jadi perusahaan ini seolah-olah itu punya saya, tapi sebenarnya di balik layar banyak rantai yang berikatan bersambungan dengan usaha saya. Untuk yang selanjutnya ini kayak strategi apa yang dilakukan Bapak untuk menghadapi perubahan ekonomi atau pasar tenaga kerja? Ya, kita melihat kondisi yang saat ini di lapangan banyak sekali perusahaan yang PHK.
Ya, banyak sekali, sehingga banyak jobless. Nah, karena joblessnya banyak. Kalau ada job vacancy, lapangan pekerjaan pasti akan banyak sekali yang mencari. Kita upload di Facebook, katakanlah di internet gitu ya. Lapangan pekerjaan pasti juga berjibun-jibun yang mendaftar banyak sekali. Nah, untuk menganalisis seperti itu, sekali lagi saya punya tahapan dan punya indikator untuk menerima calon pekerja. Apakah sesuai dengan karakter di perusahaan saya, kemampuan, skill, dan lowongan yang ada di perusahaan saya, baik menyangkut hak dan kewajiban. Oke, pertanyaan berikutnya coba bagaimana perusahaan Bapak Diores ini bisa mengintegrasikan teknologi digital dalam pengembangan SDM tadi? Ya, sekarang sudah zamannya computerized AI malah ya. Jadi usahakan kalau tidak mengikuti kita akan jelas, meskipun sebenarnya tipe usaha saya itu adalah face to face ya, komoditi. Komoditi itu mau gimana ya, komoditas beda dengan startup beda gitu. Nah, sosmed yang ada, salah satunya sosmed atau aplikasi computerized yang ada di saat ini zaman sekarang saya gunakan untuk mempermudah komunikasi, perdagangan, dan juga transfer uang, Mas. Jadi sekarang kalau zaman dulu kalau kita konsepnya adalah komoditas, ada barang, ada uang cash. Sekarang bisa cashless transfer. Kemudian untuk lihat barang, kita tidak harus mengirim contoh barangnya ke calon customer saya cukup dengan video, kemudian gambar, saya cukup dengan seperti itu. Terus kemudian untuk menangani customer yang jauh-jauh dan dia harus segera butuh, saya menggunakan seperti jasa pengiriman yang sekarang sudah sehari sampai seperti itu kan juga bantuan AI ya, seperti itu. Terutama untuk marketing. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa perusahaan dari Diores ini sangat memikirkan akan SDM tenaga kerja ya, terutama jangka panjangnya ya. Karena ya pasti kan tadi seperti yang dibilang Pak Tri tadi bahwa ya Diores ini kan perusahaan yang juga ini berjualan ya kan, berjualan dan juga membutuhkan SDM yang cukup untuk bisa menjalankan perusahaan Bapak ini. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memilih tenaga kerja yang baik melalui proses seleksi dan sebagainya. Semoga dari situ bisa mendapatkan pekerja-pekerja yang baik sesuai dengan standar dari Diores sendiri itu tadi. Ya mungkin juga Diores juga membantu memasarkannya itu lewat tadi lewat AI maupun lewat orang-orang seperti media-media yang lain agar juga lebih dapat bisa bisa laku banyak lebih dengan masyarakat. Itu aja wawancara kami pada pagi ini. Terima kasih Pak Tio selaku dari Diores. Semoga usaha dari Diores ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kalau saya menawari, kalau kalian ingin belajar, Pak saya silakan, saya welcome untuk kalian tanpa saya memungut biaya. Malah kalau ada tak kasih rezeki Jawa kalau bisa gitu ya. Jadi kalau nggak bisa saling dapat financial, nanti sekalian punya pengalaman experience bisa mengambil hal yang positif dari saya masih banyak kekurangan. Nggak bisa ditiru secara rezeki, tapi pengalaman dan ilmu kalian bisa tiru. Ya, kalau rezeki mudah dari Allah, semuanya bisa sudah digariskan. Tetapi kalau ilmu, pengalaman dan semangat kalian bisa meniru. Silakan kalau mau berkunjung sama teman yang lain dan apa untuk belajar, saya berlaku. Baik Diores ataupun yang lembaga pelatihan speaking. Oke. Ulang ya, pertanyaan semangat semua. Semoga menjadi pengusaha yang sukses. Barokah berkah untuk orang yang bermanfaat untuk di sekitar Anda. Sekian dari kami, Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya, betul. Jadi aku duduk. Jadi wakil ada. Mbak, bisa minta tolong.